Ini dimasukkan ke PVC-nya yang ukuran kecil, nggak tahu ukurannya berapa. Nah ini salah satu akarnya tadi yang masuk ke situ. Yang ini yang agak lumayan besar bunganya. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung di channel Easy Farming. Hari ini kita sedang membongkar salah satu tanaman anggur hidroponik kita. Kita bongkar karena sepertinya ada masalah di daunnya. Ini udah pernah berbuah sekali, tapi kita lakukan percabangan ulang karena kemarin di tersiernya itu terlalu dikit. Padahal ini kita kemarin panjang tersiernya itu hampir sekitar 3 meteran, cuman tersiernya paling cuman ada 5 atau 6 tersier aja. Makanya kita sekarang lagi lakukan percabangan ulang untuk sekundernya. Nanti kita mau bikin tersiernya yang agak banyakan. Kalau misalnya kita lihat di sini di daunnya, terutama yang awal-awal muncul ini, itu daunnya terlihat di bagian pinggirnya itu agak gosong. Kemungkinan permasalahannya itu ada di media tanamnya, makanya hari ini kita bongkar. Nah, setelah kita bongkar, ternyata untuk media tanam anggur hidroponik yang ini itu dia terlalu lembab, karena ini anggur-anggur yang kita tanam dari awal kita cobain anggur hidroponik. Makanya waktu itu media tanamnya masih kita gunakan sebagian besar itu kokopit. Nah, kokopit itu tingkat kapilaritasnya itu tinggi banget. Hanya kalau misalnya kokopitnya terlalu banyak, kalau misalnya kita tekan kayak gini, bisa kelihatan banyak airnya keluar. Sementara untuk yang baru-baru, media tanam yang digunakan untuk hidroponik kita, kebanyakan itu kita menggunakan campuran antara kokopit dan pasir dengan perbandingan 1:1. Bisa dilihat, walaupun terlihat lembab, kalau misalnya kita tekan kayak gini, dia nggak bakal keluar air. Yang kedua, kemarin yang jadi masalah, ini untuk hidroponik pertama juga, kita masih pakai net pot seperti ini. Nah, karena di sini ada lubang-lubang yang lumayan besar. Kemarin kejadiannya yang di ujung sana, yang anggur Everest, tanamannya udah panjang banget, di sekundernya udah sekitar 8 meteran terakhir. Itu sempat bermasalah ternyata karena ada akarnya yang masuk ke lubang sini. Nah, jadi akar aktifnya itu justru berada di dalam lubang. Makanya kemarin yang di sana aliran air nutrisinya malah keblok dan akhirnya malah luber di pas bagian input. Sekarang juga pas dicek untuk yang ini tadi udah ada akar yang mulai masuk walaupun masih dikit. Tapi kalau misalnya didiamkan lama, itu lama-kelamaan bisa kejadian yang sama. Nah, ini salah satu akarnya tadi yang masuk ke situ. Nah, untuk yang baru, sekarang kita menggunakan sumbunya itu modelnya seperti ini. Jadi sumbunya dari kain flanel, kita pakainya 2 lapis seperti ini. Ini dimasukkan ke PVC-nya yang ukuran kecil, nggak tahu ukurannya berapa. Ini yang biasa dipakai untuk instalasi listrik. Jadi ini PVC-nya benar-benar tipis banget. Yang ketiga, masalah yang sering timbul kalau misalnya kita menggunakan planter bag seperti ini, yang di bawahnya itu ada lubang. Ini ada lubangnya, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kadang akar juga keluar dari sini. Nah, kalau misalnya akar udah keluar dari sini, bahayanya itu nanti akarnya itu malah pada nempel di sini, di bata. Kalau misalnya dia lagi musim hujan, di sini kecipratan, batanya basah, itu lama-lama akarnya bakal merembet banyak di sini. Terus lama kelamaan airnya justru yang dari awalnya dari sini, dari dalam pipa PVC, dia naik ke planter bag, kemudian malah keluar merembes ke bata-bata sininya, sehingga nanti batanya basah terus dan air yang di sini banyak yang kebuang. Nah, makanya sekarang kita coba untuk yang lubang-lubang di sini mau kita tutupin dulu pakai plastik. Nah, jadi nanti di dalamnya kita pakai plastik seperti ini. Untuk di bagian dalamnya kita mau kasih lubang untuk masukin sumbu tadi.
nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, untuk media tanamnya kita campur sama media tanam yang udah bercampur sama pasir. Jadi tetap pakai media tanam yang lama, cuman kita campur sedikit biar nggak terlalu lembab seperti sebelumnya. Setelah terisi kurang lebih 3-4 cm, ini untuk bagian sumbunya kita tumpangkan, dilebarkan seperti ini, biar nanti air yang dari dalam pipa PVC tadi bisa meresap masuk ke atas, kemudian dia menyebar ke media tanam. Nah, setelah dilebarkan kayak ini bisa langsung ditutup sampai penuh dengan medianya. Ini media tanamnya bekas penanaman cabai. Tanamannya udah mati, udah lumayan lama, udah sekitar sebulanan. Nah, ini bisa langsung kita gunakan tanpa kita lakukan sterilisasi terlebih dahulu, karena media tanam kokopit dan pasir itu sifatnya lebih steril dibandingkan media tanam tanah atau yang menggunakan bahan-bahan organik lainnya. Nah, setelah media tanamnya kita isi setengahnya, ini tanaman anggurnya kita tinggal masukin lagi. Usahakan untuk bagian akarnya terkubur, tapi ini jangan dikubur terlalu dalam karena dia akar anggur itu menyebar ke bawah. Kalau misalnya ini terlalu dalam, media tanam yang ada di atasnya itu kurang berguna. Jadi sebisa mungkin untuk akarnya itu cuman berada di 2-5 cm di bawah permukaan media. Ini udah selesai, medianya udah dimasukin lagi semua. Sekarang medianya agak lebih banyak karena tadi ada tambahan satu polybag kecil ini. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan media yang tadi ini nggak terlalu lembab, udah gitu ini juga udah kita geser ke bagian atas untuk tanaman anggurnya, sehingga nanti perkembangan akarnya bisa jauh lebih leluasa. Salah satu contoh lain untuk tanaman anggur hidroponik kita adalah anggur jenis Everest. Ini kita tanamnya pakai polybag ukuran 40x45, makanya tersiernya juga kita nggak berani banyak-banyak. Kita coba buahkan, cuman bunganya cuman ada dikit, cuman ada beberapa aja. Yang ini yang agak lumayan besar bunganya. Terus paling satu lagi yang ini, kalau yang lainnya bunganya masih kecil-kecil banget. Terus untuk yang terbaru kita lagi coba juga. Nanti kemungkinan kalau memungkinkan ini mau kita bikin bonsai sama hidroponik juga, pakai polybagnya ukurannya 40x45. Ini jenisnya jenis Tamaki, kita beli online, ukurannya yang sekitar 1 meteran kurang lah paling. Kemarin juga pada saat awal tanam biasa sempat mati dulu, sempat stuck. Setelah kita potes bagian pucuknya, ini udah lumayan, pertumbuhannya udah lumayan bagus, sulurnya juga udah mulai muncul. Mungkin sekian dulu untuk update tanaman anggur hidroponik kita. Terima kasih udah mampir. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.